Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan tersebut adalah kesempatan waktu luang dan waktu sehat kita. Karena kedua waktu tersebut, kedua nikmat tersebut yang paling banyak disia-siakan oleh manusia. Waktu luang dan waktu sehatnya ia pergunakan untuk apa dan ia habiskan untuk apa. Alhamdulillah kita sudah memasuki di tahap-tahap akhir di kajian sirah nabawiyah kita, perjalanan napak tilas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita dan nabi terakhir sebagai nabi penutup dan penyempurna dari nabi-nabi sebelumnya, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di detik-detik terakhir kehidupan beliau. Jadi kita sudah sampai di detik-detik terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menjadi rujukan kita, di mana beliau menjadi qudwah, sebagai qudwah, uswatun hasanah. Kemudian kita di pekan lalu sudah membahas sampai ke 5 hari sebelum meninggalnya, sebelum wafatnya Al-Mustafa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muallif, penulis di sini mengatakan qabla al-wafati bi 5 ayyam, sebelum wafat 5 hari. Jadi 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal, wa yauma, dan di hari Rabu, wa yaumal arbi'a qabla 5 ayyamin min wafati, dan di tepatnya di hari Rabu, sebelum 5 hari sebelum beliau wafat, ittaqadat hararatul illati fi badanih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin tubuhnya itu merasakan sakit yang sangat dahsyat, yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sakit itu menjalar dari awal pusing, kemudian hararah, kemudian panas, dari badannya, sekujur badannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan panas yang sangat tinggi. Kemudian di sini Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri meneruskan, fashtadda bihi waja'u wa ghamma. Kemudian hingga sakitnya pun semakin parah dan beliau pingsan karenanya, karena kerasnya sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW 5 hari sebelum beliau wafat. Rasulullah sempat pingsan. Kemudian Rasulullah SAW setelah siuman, setelah sadar, Rasulullah meminta kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, hariku alayya, berikanlah kepadaku atau siramkanlah kepadaku, ala sab'ati qurbin, ala sab'i qurb, air dari 7 sumur yang berbeda. Wallahu a'lam, apa yang diperintah oleh Rasulullah ini, kenapa beliau meminta 7 air dari 7 sumur yang berbeda,
hariku alayya sab'i qurbin min abari syatta, dari sumur yang berbeda-beda. Ini wallahu alam kenapa beliau meminta seperti itu kepada para sahabatnya. Kemudian Rasulullah meminta kepada para sahabatnya dan mereka mendudukkan fa'ahada ilaihim, Rasulullah didudukkan untuk apa? Hatta ukhrija ilan nas, untuk didudukkan kemudian dikeluarkan kepada para manusia pada saat itu. Ya. Karena manusia saat itu sedang panik. Ya. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau cintai, ya, lebih dari hartanya, lebih dari nyawanya, pingsan. Ya. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya pada saat itu setelah Hajjatul Wada, ya, haji perpisahan Rasulullah. Ini pingsan. Jadi manusia itu berkumpul, para sahabat itu berkumpul. Ya. Baik yang dekat, ya, dengan Nabi, ya, otomatis keluarganya, mertuanya, menantunya, dan lain-lain. Ya. Dan orang-orang sahabat-sahabat yang lain itu juga menunggu, ya, kabar informasi tentang kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah membasahi, ya, dengan 7 air dari 7 sumur yang berbeda-beda ini, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, hasbukum, hasbukum, ya, cukup. Ya. Nah, Rasulullah sudah merasa segar. Kemudian wa inda dalika ahassa bi khiffatin, dan pada saat itu beliau merasa membaik. Ya. Setelah dimandikan atau disiram dengan 7 air dari 7 sumur yang berbeda, beliau merasa membaik. Kemudian masuk ke dalam masjid dalam keadaan kepala diikat dengan sorban berwarna hitam. Jadi sorbannya Rasulullah berwarna hitam. Ya. Biasanya sorbannya Rasul itu berwarna, kalau nggak putih, hijau, yang beliau sukai ini, ya. Ya, sorban, ya, yang beliau sukain itu biasanya putih dan hijau. Kemudian dengan sorban berwarna hitam, fadakhala al-masjid, maka Rasulullah memasuki masjid, wa huwa ma'subur ra's, sedang sakit, masih sakit kepalanya, ya. Rasulullah itu sedang sakit, ya. Merasa membaik, akan tetapi tetap sakitnya itu tetap berasa, tetap berada di pusat kepalanya, ya, kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ala mimbar, sampai Rasulullah duduk di mimbarnya, wa khataban nasu, dan beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, wan nasu mujtami'una haulahu, dan para sahabat, para manusia itu mujtami'un, ya, berkumpul di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara, ya. Kenapa? Karena mereka ittakhadhu qubur anbiya'uhum masajida. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabinya menjadi masjid. Ya, bedakan kuburan para nabinya dijadikan masjid dengan masjid yang diperluas hingga masuk ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, ya, kuburan Rasul berada di dalam masjid. Itu dulunya di luar, ya, dulunya di luar. Karena semakin besarnya, semakin banyaknya umat Islam, maka masjidnya harus diperluas. Kalau zaman sekarang mungkin kalau itu jenazahnya orang-orang biasa, ya, itu mungkin bisa dipindahkan. Ya. Akan tapi ini jenazahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu khalifah pun, tidak ada satu raja pun yang berani, ya, untuk memindahkan kuburan Rasul sehingga tidak berada di dalam masjid.
bisa jadi fitnah, ya. Fitnah bagi dunia. Ya. Karena ini kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dibedakannya di situ. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat ibadah. Kemudian dalam riwayat yang lain, wa fir riwayah qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah membinasakan ya kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai masajidah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala la tattakhidu qabri watanan yu'bad. Rasulullah masih mengatakan kepada para sahabatnya, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Kalau kita menyembah kuburan, ya, itu nggak boleh. Ya, kuburan Rasul SAW, baik kuburan siapapun tidak boleh. Kan tapi kalau berziarah, ya, sekedar berziarah menyampaikan doa, ya Allahumma firlahu warhamhu, kalau memang itu kita kenal, sahabat kita, saudara kita, itu nggak, kenapa? Nggak ada masalah ya. Ya, itu masih kita ya banyak khilaf di situ ya. Bahkan ada yang mengatakan kirim Fatihah pun sampai, itu terlepas dari khilaf itu semua. Ya. Jadi yang tidak boleh itu beribadah, ya, menyembah, ya, kuburannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cukup kita berziarah, ya, menyampaikan sholawat kepada beliau. Kalau kita berada di Madinah, ya, itu kan memang di antara rumahku dan mimbarku itu raudhah, kata Rasulullah, min raudhatil jannah, dari halaman-halamannya surga. Itu tempatnya qabulnya doa kita, pasti qabul, ya, pasti dikabul. Bedanya apa? Seluruh masjid itu biasanya karpetnya nggak ada yang warna hijau. Kalau di Madinah Al-Munawwarah, ya, yang pernah umrah pasti tahu. Illa kecuali di raudhah, itu karpetnya hijau. Nah, di karpet hijau itu sebelahnya makam Rasul, ada makamnya Abi Bakar As-Siddiq, sebelahnya Umar bin Khattab. Tiga makam ini berada di Masjid Nabawi. Ya. Selebihnya para sahabat yang lain tidak ada. Ya. Umar meminta izin kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ya, kalau saya meninggal jangan kuburkan saya sama di kuburan yang lain. Saya ingin dikubur di sebelah sahabat-sahabatku dan nabiku. Ya, dan Ummul Mukminin mengizinkan. Ya, kalau Abu Bakar orang tuanya Ummul Mukminin Aisyah. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu wa arrada nafsahu lil qisas qailan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pada saat itu menawarkan dirinya untuk diqisas, menerima balasan. Ya. Man kuntu jalattu lahu duhran fa hadha dhahri falyastakid min, wa man kuntu syatamtu lahu ardan fa hadha ardi falyastakid min. Ya, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, bebas dari salah dan dosa, masih mengatakan kepada para manusia, para sahabatnya, barang siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku sekarang, balas. Dan barang siapa yang pernah aku rendahkan, aku hina harga dirinya, maka inilah harga diriku sekarang. Maksudnya cacilah aku, balas caci. Ini Rasulullah yang mengatakan shibabul muslimil fusuq wa qitaluhul kufr. Mencaci seorang muslim itu adalah perbuatan yang fasik. Kita tahu dia orang muslim, kita buka aibnya,
kita rendahkan harga dirinya, kita matikan karakternya, itu perbuatan yang fasik. Wa qitaluhul kufur, dan membunuhnya adalah perbuatan yang kufur. Membunuh tanpa hak, tanpa aturan, itu adalah perbuatan yang kufur. Kemudian ada seseorang berkata, berdiri, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, engkau memiliki hutang kepadaku, ya, 3 dirham. Maka Rasulullah meminta Abu Fadl, ya, Fadl bin Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, untuk membayarkan hutangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau turun dari mimbar, ya, dan mengatakan kepada manusia tentang nasihat atau wasiat khusus untuk orang-orang Ansor, ya, khusus untuk orang-orang Ansor. Karena Ansor, ya, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu banyak dan kaum Ansor itu sedikit. Ya. Manusia pada saat Rasulullah SAW diusir dari Mekkah, keluar dari Mekkah menuju ke Madinah, manusia banyak. Ada yang di Persia, ada yang di Yaman, ada yang di Oman, ada yang di Bahrain, ada yang di Syam, ada yang di mana, di Afrika, di Mesir, ya. Itu banyak, belum yang di Eropa, belum yang di Asia. Tapi yang Ansor Rasulullah sebut sedikit. Yang mau menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahagia tanpa adanya siksaan seperti orang-orang Makkah pada saat itu. Ini adalah keistimewaan orang-orang Ansor. Allah menyebutnya sebagai kaum Ansor karena mereka menolong Rasulullah SAW dengan hijrahnya Rasul dari Mekkah ke Madinah. Kemudian sehingga mereka bagaikan garam pada makanan. Maka barang siapa di antara kalian yang memegang tampuk kekuasaan yang di dalamnya ia merugikan seseorang atau menguntungkannya, maka terimalah kebaikannya dan maafkanlah kesalahannya atau kekurangan mereka. Jadi kalau di antara kaum Ansor atau kaum Muhajirin, ya, menjadi pemimpin, maka sepatutnya kita berikan maaf kalau dia melakukan kesalahan, dan kita apresiasi kalau dia melakukan kebenaran, ya, karena kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani dakwah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan kita yang hidup di zaman Rasul? Bisa kasih kepastian kita di zaman Rasul itu ada di kubu siapa? Ya. Mungkin saja kalau kita, kenapa sih kok nggak hidup di zaman Rasul? Hidup di zaman Rasul lebih enak deh kayaknya. Iya, lebih enak memang karena langsung ada Rasulullah. Kita nggak tahu apa-apa, tanya sama Rasul, selesai, nggak ada perbedaan pendapat. Karena dibimbing oleh wahyu. Nah kalau sekarang ini nyalahin ini nyalahin ini nyalahin ini nyalahin ini, nggak kelar-kelar. Karena tidak ada sosok yang menerima wahyu kembali, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada hanya ulama yang pewaris para nabi, yang muttaqin, ya. Dan kita sudah ma'ruf ulama-ulama, ya. Di kalangan fikih saja itu yang Allah kehendaki baqin, Allah kehendaki sampai sekarang itu ada, ya, fikih 4 mazhab. Itu yang sudah mu'tabar, yang sudah diakui oleh seluruh dunia, ada 4 mazhab. Itu secara fikih, ya. Jadi pada saat itu kita, kalau Allah takdirkan kita hidup di zaman Rasul, ya, apakah pasti kita menjadi pendukung Rasul? Apakah kita menjadi pendukung para berhala? Latta, Hubal, Uzza,
Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, waliyadzubillah. Jadi Allah itu maha mengetahui. Makanya kita dilahirkan setelah ribuan tahun setelah Rasulullah SAW meninggal. Meskipun kita tidak melihat secara langsung bagaimana indahnya fisik Rasulullah SAW, tutur kata beliau, akhlak beliau, cara memperlakukan orang seperti apa, bahkan cara memperlakukan hewan seperti apa, memperlakukan orang yang berbeda agama itu seperti apa. Beda agama boleh, lakum dinukum waliyadin, tapi jangan usik ya, agama kami, agama Islam jangan diusik. Kalau diusik marah, ya, ya, bahaya. Ya, seperti itu Islam. Tidak boleh berbuat zalim meskipun dengan orang-orang yang berbeda agamanya. Harus adil. Kalau yang salah Islam, Islam harus dihukum. Yang muslim ini harus dihukum. Meskipun yang benar itu adalah orang-orang Nasrani, ya Nasrani dibenarkan di pengadilan. Hukum itu sama. Ya, enggak tumpul ke atas, tajam ke bawah. Lihat sejarah-sejarahnya para nabi. Rata-rata semua seperti itu. Sampai-sampai beliau bersabda, "Lau kanat Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Beliau beri amsal, beri misal bukan orang lain, akan tapi putrinya Fatimah, anak kesayangannya. Kalau seandainya Fatimah anakku, kata Rasulullah SAW, mencuri, pasti aku akan potong tangannya. Apalagi ya, bukan anaknya. Tetap had itu harus ditegakkan di dalam syariat Islam. Dengan hancurnya orang-orang kaum-kaum sebelum Islam, sebelum kaum Nabi Muhammad, itu karena tidak menghukum orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang mempunyai kedudukan, menghukum orang-orang yang lemah, meskipun yang lemah itu yang benar. Ya. Ingat, ya, sifat adil ini sudah dibuktikan. Ya. Kalau di sebuah pemerintahan, di sebuah negara bisa adil terhadap rakyatnya, ya, yang hak itu hak dan yang batil itu batil, la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard. Itu janji Allah. Kami akan bukakan ya berkah dari langit dan dari bumi. Itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, awas. Janji Allah tidak pernah meleset. Kalau kita janjian sama orang, meleset. Kita janjian sama siapapun, meleset. Itu sesuatu yang wajar, manusiawi. Kalau meleset terus, itu bukan, itu memang kebiasaannya seperti itu berarti. Nah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma nazala fa shalla dhuhra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar untuk melaksanakan salat zuhur. Tsumma raja'a fajalasa ala mimbar. Kemudian Rasulullah ya, duduk di atas mimbar kembali dan mengulangi perkataan yang pertama tentang permasalahan antar sesama dan yang lainnya. Ya. Disuruh bayarkan lagi hutangnya. Suruh bayarkan lagi hutangnya yang tadi itu disebut diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Pentingnya di sini Rasulullah mengajarkan bahwa hutang meskipun 1 rupiah itu jadi alasan batas kita untuk nggak masuk surga. Ditunda dulu masuknya sampai hutang itu lunas. Makanya kalau ada jenazah, ya, ketika selesai sholat jenazah atau selesai dikuburkan, ya, lebih baiknya anggota keluarganya mengatakan bahwa siapa yang punya sangkutan dengan
fulan atau fulanah, maka saya sebagai ahli warisnya. Awas, ahli waris itu jangan mindsetnya dapat fulus. Ya, kalau mindsetnya dapat fulus, wah, sebeh ana meninggal nih, ana dapat fulus ntar. Ya, hati-hati. Ahli waris itu bukan cuma dapat uang saja, hutangnya bapaknya, ya, itu harus dibayarkan. Kalau enggak masuk surga ini sampai hutangnya dibayarkan. Meskipun itu hutang itu juga turun kepada ahli warisnya, meskipun hutang. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah mengatakan, usikum bil ansar, ya, aku mewasiatkan kepada kalian tentang orang-orang Ansar. Ya, diulangi kembali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau tahu bahwa Rasulullah dirinya sebentar lagi akan meninggal. Kemudian kita akan bahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal 4 hari sebelum hari wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabla arba'ati ayyamin, sebelum 4 hari beliau wafat. Wa yaumi khamisi qabla wafati bi arba'ati ayyamin qala wa qad ishtadda bihil waj'. Pada hari Kamis 4 hari sebelum Rasulullah wafat, beliau berkata, pada saat sakitnya sangat parah. Ya, sakitnya sangat parah nih 4 hari nih. Ya, beliau berkata, halummu uktub lakum kitaban lan tadhillu ba'dahu. Halummu, kemarilah kalian. Nah, ini juga salah satu mufradat bahasa Arab luas. Halummu, ya, ta'alau. Kalau satu orang kita manggil ya fulan, ta'al, kemarilah. Ya. Kalau banyak, ta'alau, ya kan? Kemarilah kalian. Nah, ini halummu ini mempunyai arti sama dengan ta'alau ila kalimatin sawa'i bainana wa bainakum. Ya. Di ayat Quran Allah menyebutkan seperti itu. Ya. Halummu, kemarilah kalian. Aktubu lakum kitaban, aku akan menuliskan kepada kalian, untuk kalian, kitaban lan tadillu ba'dahu, yang kalian tidak akan pernah tersesat selamanya setelahnya. Kalau pakai bahasa lam dan nunnya sukun, itu mustahil. Ya. Seperti hujan uang dari langit di seluruh dunia. Kira-kira ada? Nggak ada. Kalau bahasa Arabnya pakai lan, itu seperti itu. Ya. Nggak akan mungkin seorang laki-laki bisa hamil. Itu lan. Tapi kalau mungkin itu pakai atau belum, itu lam. Lam kemudian mim. Tapi kalau lan tadillu ba'dahu, kalian tidak akan tersesat setelahnya. Wa fi baiti rijalun fihi Umar. Dan di dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ banyak para sahabat, dan di situ juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Faqala Umar, dan Umar berkata radhiyallahu taala an, beliau berkata, sesungguhnya rasa sakit telah mempengaruhi kesadaran Rasul. Rasa sakit telah mempengaruhi kesadaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalian memiliki Al-Qur'an, kata Umar. Qad ghalaba alaihi al-waja', kata Umar. Rasulullah ini telah dipengaruhi oleh kesakitan beliau. Ya. Kemudian Umar meneruskan,
Wa indakumul Qur'an, sedangkan kalian mempunyai Qur'an. Ini tuduhannya orang Syiah juga. Ketika mau meninggal, Rasulullah SAW meminta untuk dituliskan sebuah pesan, wasiat terakhir. Lan tadillu ba'dahu. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Ini tuduhannya orang Syiah kepada Umar. Umar yang melarang. Karena pada saat itu Rasulullah akan menulis bahwa khalifah atau penerus setelah aku meninggal adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Ini kalau kita bahas sejarah, ini nggak akan luput dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Yang punya teman Syiah, yang punya kitab-kitab Syiah, silahkan baca. Pasti arahnya menuju ke arah situ. Umar yang melarang. Ya Umar nggak salah juga. Karena apa? Kata Umar, wa indakumul Qur'an, dan kalian telah memiliki Al-Qur'an. Bukankah Al-Qur'an itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia? Wa bayyinatin minal hudai wal furqan, dan sebagai pembeda juga Al-Qur'an, mana yang hak dan mana yang batil. Jadi cukup, kata Umar bin Khattab, jangan membuat Rasulullah semakin capek. Ya, biar Rasulullah istirahat. Saking sayangnya Umar bin Khattab kepada Rasul SAW. Kalau memang Umar seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Syiah, nggak mungkin anaknya Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah 24 jam dibimbing wahyu? Ketika Rasulullah memakan daging, dan daging itu diracuni oleh suku Bani Yahudi, Bani Nadir yang meracuni Rasul SAW. Kemudian turun Jibril memberitahu, ya Rasulullah, itu daging ada racunnya. Dan Rasulullah membuangnya, dan sahabat yang lain dilarang untuk memakan. Ayo kita pulang, karena itu beracun. Apalagi urusan setelah Rasulullah meninggal, siapa yang akan jadi pemimpin? Nggak mungkin dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak mempunyai sifat lupa. Yang mempunyai sifat lupa itu manusia. Jadi Rasulullah SAW, hasbuka, kata Umar, setelah saat itu masih di rumahnya, hasbuka kitabullah, cukuplah, bukankah cukup bagi kalian kitabullah, kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Fakhtalafa ahlu baiti wahtasamu. Di sini ini bab agak sensitif. Butuh diceritakan dengan adil, dengan di tengah-tengah. Di sini muallif mengatakan, kemudian di situ ada, maka terjadilah perselisihan di dalam rumah beliau. Di antara mereka ada ahlul baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlul bait itu ada dari dulu sampai kiamat, itu ada. Imam Mahdi itu adalah keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namanya seperti namaku Muhammad, ayahnya seperti nama ayahku Abdullah. Bukankah kita bersolawat kepada Rasul ketika kita sholat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali. Terputus apa nyambung nasabnya Rasul? Keturunan Rasul terputus apa nyambung? Nyambung. Orang-orang kafir menuduh Rasulullah dengan Muhammad huwal abtar, Muhammad itu mandul, gak mempunyai keturunan. Karena keturunan kalau dari Arab itu dari
laki. Ya. Kalau dari Yahudi dari perempuan biasanya. Ya. Allah langsung menurunkan bantahan. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Merekalah yang menuduhmu huwal abtar. Merekalah yang terputus nasabnya. Jadi musuh-musuhnya Rasul, ya, dedengkot musyrikin Quraisy, nggak ada yang kenal, nggak tercatat dalam sejarah. Mana keturunannya? Sampai sekarang namanya nggak dikenal. Kecuali yang masuk Islam. Seperti anaknya Abu Lahab, Ikrimah. Ya. Itu masuk Islam. Jadi sahabat yang mulia. Karena keislaman beliau radhiyallahu taala. Jadi ada perselisihan ya di antara para sahabat ya. Fahtalafa ahlu baiti waqtasamu faminhum may yaqul ya. Faminhum faminhum may yaqul. Kemudian di antara mereka mengatakan qaribu yaktubu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan kepada Rasulullah sallam. Mendekatlah kepada Rasulullah sallam. Mungkin Rasulullah sallam akan mengatakan sesuatu yang akan ditulis. Jadi ahlul baitnya itu ada beberapa, bukan ahlul bait saja. Jadi terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Ada yang sepakat dengan Umar, ada yang tidak sepakat. Ya. Ada yang mengatakan kepada para sahabat di antara itu, ya, untuk mendekatlah, ya, kepada Rasulullah, mendekatlah kalian agar Rasulullah menuliskan pesannya untuk kalian. Dan di antara mereka ada yang berkata seperti perkataan Umar. Jadi terjadi dua pendapat para sahabat yang ada di dalam rumah Rasulullah SAW. Gaduh, fakta. Kita nggak akan tutupi. Ya, itu fakta sejarah. Kita harus ceritakan dengan adil dan hati-hati. Karena salah sedikit kita bisa merendahkan sahabat. Ya. Bahaya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, semua sahabat mulia dan tidak boleh dicaci. Ya. Haram hukumnya dicaci para sahabat. Melakukan kesalahan mungkin, sahabat bukan nabi, nggak maksum. Kan tapi satu kesalahannya dengan jutaan kebaikan kita lebih mulia satu kesalahan mereka, karena mereka berjihad bersama Rasul. Ya, mereka merasakan kesusahan yang Rasul alami. Ya, mereka didoakan langsung oleh Rasul dan mereka mengikuti baiat ridwan yang dijamin surga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat itu satu debu yang ada di kaki para sahabat itu lebih mulia daripada jutaan kebaikan kita. Kemudian setelah kejadian tersebut, ya, Rasulullah SAW mengatakan, falamma aktsaru al-ghalat, ketika banyaknya percekcokan, waktilaf dan perbedaan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumu anni. Kumu kalau kita artikan berdirilah kalian dariku. Lihat akhlak Rasul. Menyuruh pergi para sahabat dengan mengatakan berdirilah kalian dariku. Gak diusir, keluar kalian. Bahasanya itu santun. Kumu anni, berdirilah kalian dariku. Itu kalau bahasa halusnya. Bahasa kasarnya, ukhruju minni, ukhruju anni, keluarlah kalian semua dari sini. Itu kata perintah. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, keluar dari tempat itu.
jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa awsa dalikal yauma bisalas. Dan Rasulullah SAW berwasiat pada hari itu dengan 3 hal. Yang pertama, awsa bi ikhrajil yahudi wan nasara wal musyrikin min jaziratil Arab. Memberikan wasiat kepada kaum muslimin, kepada para sahabatnya untuk mengeluarkan atau mengusir orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik dari seluruh jazirah Arab. Nah, kalau berbicara jazirah Arab, kalau kita sekarang lihat peta, jazirah Arab itu hanya, kalau kita tasawur, kita bayangkan ya, di peta, itu hanya Yaman, sebelahnya Yaman, Oman, di atasnya Saudi Arabia, sampai ke ujung perbatasan Syam. Syam itu ada 4 negara ya. Itu sudah kita ulangin, Suriah, Libanon, Jordan, dan Palestina. Itu 4 negara. Ya. Dulunya jadi satu, ibu kotanya Damaskus, Suriah. Ya. Karena penjajahan Romawi, kemudian Perang Dunia I, Perang Dunia II, mereka sebagian di wilayah Syam itu dijajah oleh Prancis. Ya. Maka dipecah-pecah. Nggak boleh. Ya. Jadi satu umat Islam, ya. Singa yang sedang bangun dari tidurnya. Sudah bangun kalau sudah jadi satu. Ya, sekarang singanya kasih makan. Males sudah. Ya. Bersatu jangan. Hati-hati kalau udah umat Islam jadi satu. Makanya kita nggak kaget. Kita dibuat di sistem yang memang seperti ini. Sadar nggak kalau kita ini hidup di sistemnya mereka? Kalau dulu mereka hidup di sistem kita. Ya. Dulu orang mau belajar ilmu ke perpustakaan Baghdad. Perpustakaan terbesar dan pertama kali. Ya. Semua ilmu ada di Baghdad yang dibangun oleh Harun ar-Rasyid di Daulah Abbasiyah. Orang-orang dari Eropa, orang-orang dari Andalus, Spanyol dan Portugal itu semuanya datang ke Timur Tengah untuk belajar ilmu. Jadi pusat sejarah dan pusat budaya, pusat pengetahuan itu ada di Islam pada saat itu. Jadi mereka juga memakai kebudayaan-kebudayaan Islam. Sekarang kita membuka akun di bank-bank tertentu, seluruh bank ditanya namanya siapa Pak? Sesuai KTP, iya. Ibunya siapa namanya? Kenapa tanya ibu? Kenapa kok gak bapak yang ditanya? Kenapa? Yahudi. Karena Yahudi. Itu sistemnya orang-orang Yahudi. Mereka sadar sumber daya alam ini yang gak akan diciptakan lagi itu hanya 2. Bumi. Mungkinkah Allah menciptakan bumi lagi? Ya mungkin saja, tapi nggak akan. Maksudnya tanah. Kemudian emas. Orang Yahudi tahu emas ini adalah salah satu alat transaksi yang tidak ada naik turunnya. Dia relatif stabil. Dulu orang zaman-zaman dahulu itu barter. Kita punya berapa beras, tapi kita hanya punya sedikit air, kita barter. Atau pakai dinar, emas. Ya, dirham itu perak. Ya. Bukankah zakat itu 2,5 gram emas? Bukankah 1 ekor kambing di zaman Rasul 2,5 gram emas sama harganya dengan 2,5 gram emas? Sekarang berapa harga kambing? Antara 2,5 juta sampai 3 jutaan. Ya, kita kuruskan. 1 gram sekarang berapa? 900, hampir 1 juta. Mereka tahu emas ini nggak akan ada lagi. Kalau udah dikeruk,
habis, ya akan Allah ciptakan lagi. Ya, mereka buka ya, kertas. Yo, transaksi emas itu berat, bawanya nentengnya kalau emas sekilo berat. Ya. Tuker, simpen deh sama kertas ini lebih ringan, bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nilainya sama. Ntar kamu kalau mau ngambil lagi boleh kok. Oh iya, orang ini berpikir pada zamannya, oh iya, kita transaksi emas kalau kita bawa sekilo emas terlalu berat. Ya. Pernah megang emas sekilo? Anda pernah? Karena Anda punya teman pedagang emas. Gemeter tangan Anda megangnya. Berat. Ya, sekilo. Berat. Kayak HP. Berat. HP enteng. Tapi bentuknya mirip gitu. Coba dia patut. Tangan Anda ini gemeter. Berat. Ayo, daripada berat-berat, susah-susah. Ya, siapa nama ente? Tulis. Fulan, tanggal sekian. Naruh emas di tempat saya. Nih, cek. Bawa pulang nih. Kalau mau ngambil, bawa ya suratnya. Diambil. Berapa lama? Diambil. Saya mau ambil nih, ada butuh nih. Mau ente ambil berapa? Sekilo. Oh, kalau sekilo nggak ada. Gimana kalau kalau sekian gram aja dulu? Besok kamu ambil lagi sekian gram lagi. Jadilah itu mata uang kertas. Emas meskipun patah masih ada kimah. Kimah itu apa namanya? Harganya, nilainya masih ada kimahnya. Tapi kalau sudah kertas disobek, ente kasih buat transaksi, laku nggak? Nggak manfaat. Giliran duit rupiah aja, ya, besek-besek gini, ya, udah kayak tisu. Giliran dolar ditaruhnya di kitab, ya, taruhnya di buku. Kenapa? Iya, dolar itu kalau lecek sedikit harganya turun. Ya, iya kan? Money changer gitu kan? Ini kalau ada apa? Lekukannya sedikit, turun harganya. Padahal untuk mencetak satu dolar aja itu nggak sampai berapa sen. Dicetak kertas. Suatu saat akan habis kertas. Entah kapan nggak tahu. Nah kalau udah nggak ada, maka dari itu kita mulai, ayo sadar tentang sejarah. Kenapa Rasulullah membuat mata uang dinar emas? Daulah-daulah Islam menggunakan mata uang dinar, ya, tidak menggunakan mata uang kertas, ya karena seperti itu. Ya. Maka orang pintar adalah orang yang menabung dengan emas. Itu memang benar. Dan entah suatu saat, ya, itu terpakai kembali. Kemudian Rasulullah mengusir, ya, untuk berwasiat kepada para sahabat, mengusir Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik dari seluruh jazirah Arab. Itu yang pertama. Kemudian wa ausa bi ijazatil wufudi binahwi makana yujizuhu. Kemudian dan berwasiat untuk memberikan penghargaan kepada para utusan delegasi, ya, sebagaimana yang telah beliau berikan kepada mereka sebelumnya. Sedangkan wasiat yang ketiga, amma as-salisu fanasiyahu ar-rawi. Nah, ini manusia, ya. Beliau menuliskan di sini, maka wasiat yang ketiga, ya, periwayat hadis ini lupa. Barangkali wasiatnya tersebut adalah wasiat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran was sunnah. Wala'allahu wasiyatun bil i'tisami bil kitabi was sunnah
atau ya, bisa wasiat seperti barangkali wasiat tersebut adalah wasiat untuk berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, atau pengiriman ya, tentara atau pasukan Usamah bin Zaid, dan juga sabda beliau bersabda kepada para sahabatnya, au tanfidhi jaisil Usama, atau pengiriman jais Usamah bin Zaid, karena Usamah bin Zaid itu diutus dan sudah keluar dari Madinah ya, dan mendengar kabar Rasulullah sakit ya, itu berhenti ya. Kemudian Rasulullah mengatakan as-salatu, jagalah salat kalian, wa ma malakat aimanukum ya, jagalah salat kalian dan budak-budak kalian. Budak-budak itu juga ya, harus diperhatikan, jangan semena-mena. Budak itu beda ya. Kalau sekarang nggak ada perbudakan, tidak ada. Kapan adanya? Adanya perbudakan kapan? Anti perang akhir zaman. Kita perang sama orang-orang Romawi, kalah, ya kita bisa menjadikan mereka budak. Ya. Boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh mendolimi. Ya perhatikan, karena mereka itu bukan pembantu. Kalau pembantu masih diberi gaji, uang. Nah, kalau budak, udah. Ini di bawah lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma kana bihi min siddatil marad wa kana yusalli bin nas jami'a salawatihi hatta dzalikal yaum. Dan pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun penyakitnya parah ya, sakitnya semakin parah, masih salat pada hari itu, menunaikan semua salatnya 5 waktunya bersama para jamaah ya, bersama para sahabatnya ya. Yaumal khamisi qabla wafati bi arba'ati ayyamin, di hari Kamis sebelum beliau meninggal 4 hari kemudian. Wa qad shalla bin nas dalikal yaum salatul maghrib, dan Rasulullah telah menunaikan dengan manusia atau para sahabatnya salat maghrib. Faqara'a fiha bil mursalati urfa ya. Rasulullah membaca al mursalat ya, diperpendek ya. Sebelumnya memang salatnya ya luar biasa, tapi beliau juga melihat sikon, kondisi ya. Kemudian wa indal isya zada thiqal al marad, dan ketika waktu isya ya, sakitnya Rasulullah semakin parah, bihaitsu lam yastati' al khuruja ila al masjid, karena semakin parahnya itu Rasulullah tidak bisa keluar dari rumahnya menuju masjid. Qalat Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah berkata, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asallan nas, Rasulullah berkata, apakah para sahabatku, para manusia sudah salat? Qulna la ya Rasulullah, ya, tidak, belum ya wahai Rasul. Qulna la ya Rasulullah wa hum yantadirunak, dan mereka sedang menunggumu. Mereka sudah siap dalam keadaan berdiri menunggu Rasulullah SAW keluar dan iqamah ya. Rasulullah jadi imam. Enggak, mereka menunggumu wahai Rasul. Mereka belum sholat. Kemudian waqala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, belum apa? Mereka menjawab, kami menjawab, belum wahai Rasul, kan tapi mereka menunggumu ya. Kemudian Rasulullah berkata,
Da'u apa? Da'u li ma'an fihi fil mihdab. Berilah aku air di dalam bejana. Ya. Niatnya Rasul untuk berwudu. Kemudian beliau melaksanakannya, ya. Kami pun melaksanakannya. Kemudian Rasulullah mandi dan ketika hendak bangkit beliau pingsan. Dan tak lama kemudian beliau sadar, ya. Apakah orang-orang telah menunaikan salat? Kata Rasulullah. Sadarnya langsung tanya lagi, apakah mereka sudah salat? Ya, kemudian beliau memerintahkan, ya, agar Abu Bakar menjadi imam. Ini isya-nya mundur. Karena kejadian Rasulullah pingsan. Setelah sadar, bertanya kembali, asollan nas, apakah manusia itu sudah melaksanakan salat? Belum. Maka Rasulullah SAW, ya, fa arsala ila Abi Bakrin an yusalli bin nas, nyuruh Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi imam. Fa shalla Abu Bakrin tilkal ayyam. Maka pada hari-hari tersebut Abu Bakar As-Siddiq mulai salat bersama sahabat yang lain, ya, menjadi imam maksudnya. Abu Bakar telah menjadi imam sebanyak 17 kali waktu, 17 kali waktu salat selama hidup, ya, Rasulullah. Jadi selama hidupnya Rasulullah, ya, pas hari-hari terakhirnya itu 17 kali, ya, Abu Bakar menjadi imam selama Rasulullah SAW hidup, yaitu salat Isya pada hari Kamis, subuh, ya, pada hari Senin, dan 15 salat yang lain di antara hari-hari tersebut. Kemudian wa raja'at Aisyah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam salasa au arba'a marrat. Kemudian Aisyah meminta kepada Nabi, ya, 3 atau 4 kali untuk memberhentikan Abu Bakar menjadi imam supaya orang-orang tidak merasa pesimis. Ya. Agar apa? Liyasrifal imama an Abi Bakar hatta la yatashama bihin nas. Biar para sahabat ini enggak sedih hatinya, enggak pesimis, ya Rasulullah bukan makin kuat malah makin lemas. Karena Rasulullah adalah orang yang paling mereka cintai. Jadi Aisyah bukan mentang, oh abah ana jadi imam nih, bagus nih, ya, bukan. Karena Abu Bakar orang tuanya, ayahnya Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah menyuruh Rasulullah, ya Rasulullah keluar, ya, jadi imam. Stop, jangan Abu Bakar terus, biar orang umat ini tidak pesimis. Kemudian fa'aba, Rasulullah menolaknya memang enggak kuat. Siapa yang kuat ketika sakaratul maut? Ya. Ini di 4 hari sebelum Rasulullah wafat. Berarti dari hari-hari sebelumnya itu malaikat maut sedang berpamitan, ya, sudah menyapa. Kalau kita ya mungkin nggak butuh waktu lama. Tapi kalau Rasulullah yang dicabutnya dengan lemah lembut, tapi tetap merasakan sakit, kata Rasulullah. Kemudian kita akan akhiri nih. Di Aisyah meminta Nabi untuk sebanyak 3 kali atau 4 kali untuk memberhentikan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Rasulullah tolak. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, inna kunna sawahib Yusuf muru Aba Bakrin falyusalli bin nas. Ya. Sesungguhnya kalian
seperti wanita-wanita yang merayu Yusuf. Ya. Karena ketampanan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam membuat perempuan-perempuan itu yang nunggu mana sih si Ucup si Ucup kalau kata orang Betawi, ya. Ya, kalau Ibrahim jadi Baim, ya. Ya. Suka-suka jangan, nama itu jangan disingkat. Karena nama itu doa. Kita dulu punya njit-njit walaiti. Ya, njit-njit kita ini dari Arab dulu nih. Pernah. Ya. Ente kalau dikasih nama lengkap, komplit, dipanggil belakangnya doang, jangan oleh. Nah, nama itu doa. Ya, sekarang aduh, kasih julukan lagi. Muhammadnya banyak. Muhammad siapa nih? Oh, Muhammad Bulbul. Gitu. Kasih nama, kasih julukan lagi. Ya, itu nggak boleh. Saling memberikan lakop yang tidak enak didengar, itu nggak boleh. Ya. Mana sih si Yusuf ini? Kok kata ente apa? Kamu katanya sampai tersihir dengan ketampanan Yusuf. Ya, nggak percaya, diundang. Perempuan, semua bangsawan perempuan itu diundang. Ya, dengan satu isyarat, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam maju. Ya. Perempuan-perempuan itu yang sedang menikmati makanan, mengiris tangannya sendiri dengan melihat ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam dan tanpa merasakan sakit. Berarti Nabi Yusuf itu adalah obat bius. Ya, ketampanan Nabiullah Yusuf, obat bius. Kalau sekarang kita mau operasi, nggak disuntik dulu, suntik apa namanya itu? Anestesi. Ya, suntik kebal dulu atau dibius dulu, baru udah tuh dioperasi kita. Usus buntu, black. Ya. Nah ini nggak pakai disuntik, ngelihat Nabiullah Yusuf, motong tangannya sendiri, nggak berasa. Potong lihatnya. Ya. Wah, udah deh tuh Nabi Yusuf dirayu-rayu tuh. Sampai dituduh berbuat zina wali'adzubillah. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya sesungguhnya kalian itu seperti wanita-wanita yang merayu Yusuf. Maksudnya Aisyah ummul mukminin ini jangan merayu Rasulullah. Ya. Rasulullah sudah fa'aba, menolak. Karena udah tidak bisa, ya. Hanya di kamarnya saja. Ya. Maka tetap melaksanakan sholat itu. Suruhlah Abu Bakar, muru, kata Rasulullah SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahlah, suruhlah Abu Bakar untuk tetap sholat bersama orang-orang sebagai imam. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan bahas 2 hari atau 3 hari ya, sebelum wafatnya Rasulullah SAW di pertemuan yang akan datang karena keterbatasan waktu. Dan ini juga banyak yang ana peringkas, nggak diperincikan, karena kalau diperincikan ini bisa kajiannya bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam ya. Banyak ini soalnya ya. Ini diperinci. Ini kitabnya, ya. Ini anak print aja, ya. Ini anak print. Jadi anak print, anak ambil yang poin-poinnya saja. Karena kalau kita kisahkan secara detail, maka tidak akan mencukupi waktunya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.